Allah Ta'ala dengan hikmahnya telah mempersiapkan bagi antum ya, tempat yang indah, tempat yang mulia untuk menetap dan tinggal dengan tentram di dalamnya. Di dalam surat Ar-Rum ayat 21 Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kalian ya, dari jenis diri kalian istri-istri, pasangan-pasangan. Jadi ulangi lagi bahwasanya di antara tanda kekuasaannya Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, bukan dari bangsa jin. Kalau dari bangsa jin bagaimana? Sama manusia, dari jenis kamu sendiri. Kenapa? Litaskunu ilaiha, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Ini yang harus kita perhatikan. Kata-kata atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya engkau cenderung dan merasa tentram kepadanya. Di sini menegaskan bahwasanya ketentraman ada dalam perangai, ketentraman ada dalam jiwa. Jadi kita memang mesti menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Ketentraman jiwa, ketenangan jiwa, serta kedamaian dalam berbagai macam bentuknya. Jadi makanya di sini Allah tidak mengatakan supaya kamu tinggal bersamanya, tidak. Tapi supaya engkau cenderung dan merasa tentram kepadanya. Ini menegaskan arti tenang ada dalam perangai. Tenang ada dalam jiwa. Kalau seandainya bodinya bagus, perangainya buruk, udah. Hanya sebentar. Jadi jangan salah pilih. Jangan salah pilih. Serta menekankan di dalam ayat ini bahwasanya akan adanya dengan kita menikah gitu, dengan pasangan yang telah Allah pasangkan semenjak penciptaan, sebelum penciptaan langit 50.000 tahun, akan mendapatkan kedamaian dalam berbagai macam bentuknya. Makanya sayang yang belum menikah, belum damai, selalu gelisah. Makanya walaupun kasep tetap aja amburadul wajahnya. Maaf, salah. Kusut gitu kan. Karena belum nikah. Belum nikah. Gelisah, bingung. Kalau sudah nikah, damai. Tentram jiwanya. Makanya suami istri, pasangan suami istri ya, Aldi, Samil, ya, akan mendapatkan ketenangan pada pasangannya dikala datang kegelisahan. Dan juga suami istri akan mendapatkan kelapangan di saat dihampiri kesempitan. Tenang, tenang. Walaupun berbagai macam hal, godaan, kesempitan tapi tenang kalau sudah punya istri. Tenang, tentram. Ya.
Karena ketentraman itu ada di jiwa. Makanya orang-orang miskin ya yang keluar dari dunia tatkala lepas nyawanya tidak merasakan kenikmatan di dunia, ketentraman di dunia, kebahagiaan di dunia. Kenapa? Karena tidak memiliki ketentraman di dalam jiwanya. Walaupun dari sisi zahir mereka memiliki banyak hal, tapi kedamaian di dalam jiwanya tidak ada. Kalau misalnya umpamanya secara duniawi, istri, bini, dan gitu, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kedamaian jiwa, ketentraman jiwa ada dalam apa? Kecintaan kepada Allah. Kerinduan bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Ya. Jadi, pilar ya, yang perlu diperhatikan oleh siapa saja yang mau sebentar lagi menuju rumah tangga yang didambakan, ya, ingin mendapatkan ketentraman jiwa, ya, kebahagiaan dan ketenangan, ya. Dalam hubungan suami istri, ya, sesungguhnya bukan hubungan seperti seorang bos dan karyawan. Bukan juga hubungan pimpinan dengan bawahan. Bukan. Ini yang perlu antum catat ya. Nah, hubungannya mesti akrab. Hubungannya bagaimana keakraban, teman hidup berbarengan. Hidup ya, persahabatan, ya, keakraban ya. Ya tentunya yang dibangun di atas cinta dan kasih sayang. Maka hubungan pernikahan ini yang antara sepasang suami istri itu sangat mirip dengan hubungan seseorang dengan dirinya sendiri. Engkau adalah saya adalah engkau. Ya, yang menikah itu berbarengan selalu. Engkau adalah saya adalah engkau. Dua jasad dalam satu tubuh. Ya, seperti itu. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Terutama harus kita ingat, apa sih tujuan antum mau menikah? Sekarang mengejar-ngejar sampai kepada ke orang tuanya. Apa tujuannya untuk menikah? Hanya hawa nafsu syahwat saja, biologis saja, ataukah bagaimana? Harus diingat bukan itu saja. Yang perlu diingat bahwasanya Anda itu dalam hubungan yang suci ini itu dengan akad ijab qabul itu dalam rangka untuk mempersiapkan apa? Pendidikan anak. Membentuk generasi yang soleh dan solehah. Yang komitmen di atas agama. Yang tentu hal ini tidak akan bisa terbentuk kecuali dalam lingkungan keibuan yang lembut dan kebapaan yang semangat dan serius. Jadi soleh dan solehnya seorang anak tergantung lingkungannya. Makanya pilihlah seorang ibu yang solehah. Kalau laki-laki seperti itu. Kalau perempuan pilihlah bapak yang soleh. Karena ini
komunitas yang bersih, suasana hubungan yang harmonis, itu akan membentuk kepribadian anak. Ya, jadi ingat bahwasannya bukan hanya sekedar melampiaskan keinginan biologis, tapi ada satu tujuan, ya, yang sangat tinggi dalam rangka membentuk kader-kader, menyiapkan generasi-generasi robbani, ya, yang saleh dan solehah. Pilihlah yang saleh, pilihlah yang solehah. Makanya Rasulullah mengatakan, fadfar bidzatid din taribat yada. Pilihlah yang memiliki agama, pasti Anda akan bahagia, pasti Anda akan beruntung. Berarti tatkala tidak memilih yang demikian, yang dilakukan oleh banyak orang, maka itu adalah kebahagiaan yang semu. Ya, tidak, bukan kebahagiaan yang sebenarnya. Demikian dalam program keluarga yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini, dan insya Allah pada program berikutnya yang akan kita teruskan masih berkenaan dengan masalah keluarga, rumahku, surgaku. Ya, menciptakan keluarga Islami dalam rangka meraih keridhaan Allah Jalla wa'ala. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga teman-teman yang ada di studio, dan juga teman-teman, sahabat, marhaban di mana saja berada. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk berdakwah bersama kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.